Ya Allah, kalau Engkau inginkan saya kembali lagi dalam dakwah ini, dan kalau dakwah ini memang hak benar, maka antar saya sampai halaqah, antar saya sampai tempat lain hidayah itu di Lembang, di halaqah Lembang. Maka seketika saya starter motor itu, hidup Haji, Masya Allah, hidup motor itu. Kenapa bang? Bermimpi. Saya bermimpi didatangi oleh kakek saya almarhum. Kakek saya datang. Kemudian kakek saya ini memiliki, dalam mimpi saya itu wajahnya yang bercahaya. Kemudian dia datang dengan baju putih. Kemudian dia tersenyum, Masya Allah, cucuku, kata beliau. Kalau bahasa Sasaknya, ya Allah, alhamdulillah, bayu, itulah memalik usaha mulia, berjaya. Ya, kembali kau, kata yang sangat tersayang. Alhamdulillah kau kembali, wahai cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang insya Allah moga-moga kita senantiasa mendapatkan rahmat, ya, ridho, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, ya, sebelum kita lanjut pada videonya, pada pembahasannya, jangan lupa teman-teman untuk di subscribe, ya, di like, kemudian di share sebanyak-banyaknya videonya, ya, agar kita sama-sama andil dalam berbagi kebaikan. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan mengomentari atau saya akan mengabulkan permintaan teman-teman kita, ya, subscribernya Sofyan Al-Thawri Official, ya, yang ada di kolom komentar ini teman-teman, ya, kolom komentar tentang ingin dikisahkan atau kalbuzari, cerita tentang kenapa kok saya ini bisa berhenti dari paham salafi, ya. Jadi oke teman-teman, sebenarnya kisahnya ini panjang teman-teman, ya. Kisahnya lumayan panjang, cuman nanti saya press saja, ya. Saya singkat-singkat saja. Yang intinya sebenarnya teman-teman, ya, saya dalam dakwah ini, ya, di dalam dakwah ini lebih awal kenal usaha dakwah ini, ya, dari masih sekolah SD, ya. Dari masih kelas 5 SD itu sudah ikut dengan kakek dulu, sama kakek sama bapak. Jadi ikut 3 hari bahkan 40 hari, ya, di masa-masa kecil itu. Setelah SD ikut 40 hari di masa-masa kecil, karena dulu zaman dulu itu belum ada yang namanya Pelma, belum ada itu tertib-tertib seperti itu. Kita di markas Lombok, ya, itu saja tidak sampai satu soft, ya, artinya untuk malam Jumatnya tidak sampai satu soft. Terus sekarang udah full, ya, ya biasa dibilang tidak sampai ratusan ahbab dulu, ya, di masa-masa itu. Masih markas kita di Ampenan gitu. Itu udah mulai, ya, udah kenal dakwah, sudah mulai ikut keluar, ya. Dan kemudian teman-teman, lalu kenapa ikut paham salafi, ya, kenapa bisa ikut, ya. Jadi intinya itu kan dakwah ini jazbah kita teman-teman, jazbah semangat untuk menuntut ilmu, untuk agama itu luar biasa. Maka kemudian dasar kita belum ada, ya, dasar kita artinya belum kuat dalam akidah, dalam fikih, sehingga cepat untuk terpengaruh. Sebenarnya, ya, saya itu dulu walaupun ikut dengan paham itu,
ya, ikut salafi, ikut ngaji, bahkan sempat mondok lah istilahnya, diem di rumah guru saya untuk belajar agama yang manhaj salafi itu teman-teman. Jadi dimasukilah dengan paham itu ya, baik akidahnya, baik fikihnya itu sangat kental sekali saya waktu itu ya. Tetapi tetap saya dakwah, tetap saya keluar teman-teman, karena guru saya waktu itu beliau senang ya khair dalam dakwah, karena beliau ada ifarnya itu Maulana juga ya, tapi berbeda dalam paham ya. Tetap istilahnya tidak masalah berbeda paham begitu, walaupun ifarnya itu Maulana adalah Ahbab Jemaat Tabligh, beliau sendiri berpaham Salafi. Saya ngaji sama beliau. Nah kemudian teman-teman ya, lalu kenapa gitu kan? Kenapa saya itu sampai saat inilah berhenti tidak berakidah Salafi dan tidak berakidah mengikuti fikih atau cara ibadah, baik segala hal sudah nol ya, artinya sudah bersih, tidak lagi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena dulu itu waktu saya mengikuti paham Salafi itu teman-teman, yang pertama saya merasa janggal dalam akidah gitu. Janggal dalam akidah itu maksudnya meyakini tuh kok Tuhan kita itu Allah tuh punya tempat gitu kan. Artinya dia di arash ya. Kadang ada yang mengatakan duduk di arash ya. Kemudian ada yang mengatakan arash itu pijakannya saja, pijakan kakinya Allah gitu. Jadi agak janggal begitu. Jadi tapi karena itu yang diajarkan gitu, belum kita tahu akidah yang lainnya. Ya kalau akidahnya Ahlus Sunnah ya kita dengar-dengar saja, tapi tidak sedalam kita ngaji di Salafi itu. Kemudian fikihnya itu banyak sekali teman-teman, yang sudah hampir bertahun-tahun saya jalankan, seperti tidak batal bersentuhan dengan istri atau yang bukan mahram ya, tak batal wudu ya. Kemudian lagi tidak kunut subuh atau tidak ikut zikiran. Jadi sampai lama hal-hal seperti itu saya jalankan. Kemudian sebabnya juga yang bikin kita risih itu teman-teman, tidak bisa, sulit untuk bersatu, apa istilahnya, beradaptasi dengan masyarakat ya. Karena banyak yang tidak kita sukai. Bahkan dulu itu saya pernah diusir oleh keluarga ya. Itu dikarenakan apa? Karena memang akhlak saya buruk sekali gitu. Lagi orang sedang maulidan, saya bikin onar di waktu maulid itu, karena itu bid'ah ya. Tapi itu di keluarga saya pribadi sih. Cuman keluarga itu tidak setuju ya, karena waktu sampai mempermalukan keluarga itu, tamu-tamu banyak, tamu undangan, saya bikin onar. Nah, maka karena menganggap itu bid'ah ya. Dan bid'ah itu sesat, dan sesat dari neraka ya. Seperti itu. Jadi akhlak saya waktu itu rusak sekali kepada orang tua, kepada kerabat, kepada masyarakat. Jadi itu yang kadang menjadi perang dalam batin gitu. Tetapi dalam segi agama itu, apa istilahnya itu, kita anggap itu sahih, kita anggap itu yang sahih, paling sahih, benar gitu. Jadi itu keyakinan. Maka singkat cerita, kenapa saya ini berhenti lah kan, memang sempat saya drop ya dalam dakwah ini waktu itu karena dikucilkan sama teman-teman. Bahkan dulu pernah saya keluar bawa jamaah 3 hari dalam paham itu ya, dalam paham Salafi itu ya teman-teman, tidak masalah asalkan tidak bikin onar. Sekarang pun banyak kan ahbab-ahbab yang masih akidahnya dan fikihnya itu fikih Salafi ada. Nah, tidak bisa kita pungkiri, tetapi dia bisa beradaptasi. Kalau saya dulu enggak waktu itu. Jadi pernah bawa jamaah ya, bawa jamaah saya amir waktu itu 3 hari. Maka ketika saya bawa jamaah, saya melarang
yasinan berjamaah. Waktu subuh kan kita yasinan gitu. Waktu subuh, pada subuh itu kita yasinan berjamaah dengan makmur, jamaah lah biasa begitu kan. Tapi waktu saya buat jamaah saya tidak membolehkan, sehingga seorang makmur itu mengatakan kok nggak yasinan gitu kan. Nah, memang nggak masalah sebenarnya mau yasin atau tidak dalam jamaah kan nggak masalah, nggak jadi, itu bukan suatu tertib sebenarnya. Tapi terkadang untuk kita ikrom orang tempatan, atau itu pun termasuk amal kita ya, orang yang yasinan itu. Maka jawaban saya itu nyeleneh gitu, ini bid'ah, tidak ada dasar, tidak ada contoh. Maka seorang dari makmur itu marah-marah gitu, sehingga mengusir saya di jamaah itu. Mengusir saya pulang bawa tas. Itu dari awal saya tidak aktif lagi dalam dakwah waktu itu. Tapi nggak lama itu, sekitar 1 tahunan lah. Maka kemudian karena saya tidak aktif di jamaah itu, maka saya sering dihususi, saya sering datangi. Bahkan pernah ada jamaah mantan salafi satu rombongan dari Madinah datang juga untuk ususi saya, dan dari sana pun ada penjelasan tentang bahwa di Arab sana tidak seperti di kita di Indonesia inilah, di Lombok ini gitu kan. Kemudian dijelaskan tentang ada hal-hal yang rahasia di sana, itu yang kami dengan beliau-beliau yang tahu ya, nggak bisa kita sebar nanti takutnya jadi masalah ya. Intinya meluruskan tentang akidah saya waktu itu. Nah, itu jamaah dari Madinah. Kemudian itu teman-teman datang juga khususi ya, untuk suruh kembali lagi, untuk ikut keluar lagi. Maka waktu itu sekitar tahun 2009 teman-teman, 2009 itu awal pertama saya kembali lagi waktunya untuk keluar. Waktu itu diajak keluar 3 hari. Maka orang yang khususi itu bilang, ya saya bilang nggak ada kendaraan saya bilang kan, saya nggak ada kendaraan. Oh nanti saya jemput katanya, insya Allah nanti kita jemput, yang penting antum siap untuk keluar lagi. Maka waktu itu ba'da asar ya, karena dijemput katanya ba'da asar itu. Maka ba'da asar itu kita anak nunggu di rumah ya. Dan nunggu tidak datang ya, tidak datang. Maka tapi keinginan saya, karena saya sudah janji ingin keluar itu, keinginan saya itu keluar itu, maka motor saya waktu itu Krypton ya, motor Krypton ya. Krypton saya itu dia klepnya itu patah ya, satu biji klepnya patah, belum ada untuk saya biaya waktu itu ada di rumah, jadi tidak bisa hidup, mati total karena klepnya patah. Maka saya berdiri dekat motor itu, saya bilang, ya Allah, kalau engkau inginkan saya kembali lagi dalam dakwah ini, dan kalau dakwah ini memang hak benar ya, maka antar saya sampai halakoh gitu, antar saya sampai tempat Bain Hidayah itu di Lembar ya, di halakoh Lembar. Maka seketika saya starter motor itu, hidup teman-teman, hidup ajib, masya Allah, hidup motor itu. Dan saya bawa itu motor sampai di Lembar itu, mati itu motor, sampai halakoh itu mati motor itu. Maka terus sampai kita bawa, ada bengkel di sana untuk hidupkan, rencanakan nanti saya anggap hidup, kita bawa keluar, nggak bisa ya, nggak bisa hidup. Maka saya naikkan di atas Cidomo ya, dokar kalau bahasa Lombok Cidomo itu, untuk suruh antar pulang. Dan kami gabung dengan jamaah waktu itu, kita keluar ke Jelatang ya, di Jelatang ini sepotong timur ya, di Lombok Barat. Maka waktu itu keluar, dan malam pertama itu sekitar tengah malam jam 3 itu saya bangun. Kenapa bangun? Bermimpi. Saya bermimpi didatangi oleh kakek saya almarhum. Kakek saya datang, kemudian kakek saya ini memiliki, dalam mimpi saya itu wajahnya yang bercahaya.
Kemudian dia datang dengan baju putih. Kemudian dia tersenyum. Masya Allah, cucuku, kata beliau. Kalau bahasa sasarnya begini, ya Allah, alhamdulillah bayingku, kata. Itulah memalik usaha sak mulia ini, kerja yang mulia ini. Ya, kembali kau, katanya sambil tersenyum. Alhamdulillah kau kembali wahai cucuku ke usaha yang mulia, kerja yang mulia ini, kerja yang besar ini, kerja agama, kerja dakwah ini. Maka itu saya terbangun waktu itu. Dan ada satu teman ya, makmur, sampai sekarang beliau itu tetap ingat ya, kalau waktu itu saya sama-sama bangun ya tengah malam sama beliau. Bangun itu saya ambil air wudhu dan langsung sholat, dan ketemu beliau sedang mandi gitu. Kenapa? Dia bilang mandi, ternyata beliau mimpi basah. Ternyata beliau mimpi basah, teman-teman. Jadi beliau baru malam itu saya ceritakan kalau saya bangun karena sebab mimpi itu. Nah, dari sanalah saya bangkit, teman-teman. Dan kemudian saya ikut 40 hari waktu itu 2009 di Zur Serpong, waktu datangnya Maulana Sa'ad ya. Ketika Maulana Sa'ad datang, di saat itulah saya kembali lagi bangkit dalam dakwah ya. Bangkit dalam dakwah lagi. Kemudian teman-teman, tapi pahamnya masih waktu itu, paham Salafi itu masih saya pegang ya, sedikit demi sedikit lah, artinya berhentinya masih, sehingga tahun 2011 baru total sampai saat ini hilang. Yang paling sulit itu teman-teman dulu itu yang dalil tentang kebolehan mengucapkan Sayyidina di dalam sholat. Apa sebab saya itu bisa ikut ya? Itu sebabnya lah karena giroh sebenarnya. Karena giroh, semangat ingin belajar ilmu tapi salah tempat gitu. Dan kemudian yang kedua, belum ada dasar ya. Jadi kita dimasuki oleh paham itu karena dasar tidak ada, jadi penyeimbangnya itu, penimbangnya itu nggak ada. Jadi kita menganggap itu saja yang benar. Itu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu karena kita lihat ini adalah kerja atau paham atau kelompok yang agak santai gitu. Artinya tidak, kalau dunia silahkan, kalau gini santai, berpakaian agak gaul, jadi kayak begitu. Jadi cocok dengan nafsu kita gitu. Nah kemudian tentang apa sebab kita itu bisa keluar atau kembali atau bersih dari paham itu. Itu caranya teman-teman ya, kalau istilah itu kita belajar lagi ya, kita belajar lagi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tanya-tanya ya, kemudian setelah itu kita timbang ya, dan penimbangannya itu dengan ulama, bukan dengan pikiran kita. Mana ulama yang betul-betul hak, mana ulama-ulama yang betul-betul muktabar ya, yang betul-betul jelas, bukan ulama-ulama yang banyak ulama lain yang tidak menyetujuinya. Jadi ulama-ulama yang sudah muktabar, yang sudah jelas dari segi akidah ya, itu Imam Asy'ari, Imam Maturidi, dari segi fikih itu 4 mazhab ya. Kemudian teman-teman ini hendaknya senantiasa belajar tasawuf, yaitu Imam Ghazali rahimahullah, Ibnu Athaillah rahimahullah. Pelajari untuk apa? Untuk batin kita, agar terjaga batin kita ya, agar tetap kita ini pelajari yang namanya ilmu batin ini penting. Karena batin ini kalau sudah kosong dari zikir, kosong dari mengingat Allah, terus tidak ada sifat-sifat baik, masuk sifat-sifat buruk, maka ini penyebab kadang bisa untuk kita ini cepat untuk terpengaruh. Dan kalau kita sudah masuki sifat-sifat baik, nanti akan timbul akhlak-akhlak yang baik. Jadi itu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ya. Bahkan saya sering juga untuk menasihati teman-teman yang sama-sama manhaj dulu ya. Dan bahkan alhamdulillah banyak juga teman-teman yang sudah kembali ya, yang sudah kembali lagi, walaupun beliau bukan ahbab tetapi kembali dan tidak mengikuti paham salafi lagi. Jadi mereka betul-betul kembali ke mazhab Imam Syafi'i, dan juga mereka lurus dengan akidah Asy'ari dan akidah Imam Al-Maturidi yang biasa dikenal dengan sifat 20. Jadi
ini cerita dari saya teman-teman ya, tentang asbab karomah ya. Saya katakan karomah ya, dengan asbab karomah daripada jamaah ini, sehingga saya bisa kembali lagi ke akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kembali lagi semangat mengikuti daripada kerja dakwah yang mulia ini sampai saat ini, insyaallah. Maka sampai sini dulu video teman-teman ya. Itu bagi teman yang mau mendengar cerita kisah daripada saya pribadi ya, kenapa bisa ikut Salafi, dan kenapa bisa bagaimana cara bisa keluar dan berhenti dari Salafi. Maka mudah-mudahan ada kebarokahan ya, dan kita ini jadikan ini sebagai motivasi kita untuk senantiasa semangat dalam kerja agama ini, dalam kerja dakwah ini, dan kemudian kita belajar agama itu kepada ulama-ulama yang masyhur, yang terkenal ya, yang berpaham akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi, fikihnya 4 mazhab, terutama di Indonesia ini Imam Syafi'i. Kemudian bagaimana tasawufnya ini betul-betul ya, ada tasawuf Imam Ghazali, Imam Ibn Athaillah, Imam Al-Junaidi ya. Kemudian thariqah juga penting ya. Jadi thariqah ini untuk bagaimana kita mengetahui kedudukan dalam setiap amal ya. Yaitu thariqahnya kata thariqah Qadiriyah yaitu Syekh Abdul Qadir Jalani, dan thariqah Naqsabandiyah yaitu Imam Bahauddin Naqsabandi. Ini thariqah yang sanadnya nyambung kepada baginda Nabi SAW, dan banyak lagi thariqah-thariqah yang turunan pecahan daripada 2 thariqah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Mudah-mudahan Allah SWT terima setiap amal kita, dan pertemuan ini, video ini mudah-mudahan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.